Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana, Malang. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 dan Profesi Psikologi dari Universitas Indonesia, dan S2 saya adalah di Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Wollongong, Australia. Dalam mengajar, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana saya berusaha memberikan pengajaran dengan cara interaktif dengan mahasiswa, dan kemudian memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Nah, proses belajar mengajar saya, selain menerapkan prinsip DIA, saya juga mencoba untuk mengikuti alur pembelajaran merdeka. Sehingga di awal pertemuan saya biasanya akan meminta mahasiswa untuk mulai dari diri, yaitu meminta mahasiswa untuk menceritakan harapan mereka ketika mengikuti mata kuliah yang saya ampu ini. Sementara untuk eksplorasi konsep ini merupakan materi yang akan mereka dapatkan di kelas maupun belajar secara mandiri. Untuk ruang kolaborasi dan refleksi terbimbing, saya melakukan melalui penugasan berkelompok. Nah, penugasan ini yang secara berkelompok itu diharapkan dapat membangun kemampuan mahasiswa untuk berkolaborasi dengan rekan-rekannya, karena memang ini sangat dibutuhkan ya di tempat kerja, teamwork-nya, dengan mendemonstrasikan konsep yang sudah mereka miliki sehingga akan menghasilkan suatu luaran. Nah, sementara itu untuk penugasan individual juga saya berikan ke mahasiswa yang merupakan elaborasi pemahaman terhadap konsep ya. Ini diperuntukkan untuk mengetahui sebenarnya seberapa jauh sih penugasan antara teori dengan praktek. Biasanya saya bebaskan mereka untuk memilih topiknya. Jadi bisa juga tugas ini terkadang merupakan penilaian dari UTS atau penilaian dari UAS. Dari yang saya ambil memang dari penugasan individu dengan bobot yang setara. Nah, dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah yang saya ampuh, ini sudah saya sisipkan bagaimana keterkaitan antara materi maupun antar materi dengan dunia kerja. Prinsip saya, dosen yang profesional itu akan selalu membaharui keilmuannya, dapat menyampaikan pengetahuan tersebut, dapat menunjukkan keterkaitan antara teori dengan aplikasinya dalam kehidupan, serta dapat memotivasi mahasiswa untuk selalu belajar mengembangkan dirinya. Nah, oleh karena itu, dalam proses belajar saya selalu memperbarui ilmu saya, khususnya di bidang psikologi kerja atau psikologi industri dan organisasi. Dan otomatis juga dengan keilmuan yang terkait seperti manajemen sumber daya manusia atau psikologi lainnya. Untuk itu saya mengikuti komunitas HRCI, yaitu Human Resource Community Indonesia. Saya juga menjadi asesor kompetensi PNSP di bidang MSDM. Saya tergabung dalam LLP Nusantara di Surabaya. Saya juga praktek psikologi di Biro Psikologi Psikoscience di Malang. Saya juga aktif dalam kegiatan dan kepengurusan di organisasi profesional psikologi, yaitu HIMSI Cabang Malang. Nah, di sini salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah psikologi SDM dengan bobot 2 SKS yang bersifat wajib. Dalam menuliskan silabusnya, saya berusaha untuk mensinergikan antara teori dengan kondisi di tempat kerja. Sebagai tambahan, saya juga memasukkan beberapa unit kompetensi dari SKKN MSDM, khususnya yang bersifat dasar dan yang diperlukan sebagai staf SDM. Hal ini saya maksudkan agar kompetensi mahasiswa tidak jauh berbeda dengan kondisi yang diharapkan di tempat kerja. Dan ketika mereka juga mengikuti uji kompetensi, mereka sudah siap. Nah, sementara agar ada keterkaitan antara teori dengan yang mahasiswa pelajari dengan aplikasinya, saya juga mendatangkan dosen tamu praktisi untuk memberikan penjelasan bagaimana aplikasi sebenarnya di dalam tempat kerja.
Dengan harapan itu akan menambah semangat belajar dari mahasiswa untuk mengikuti kompetensi, meningkatkan kompetensinya. Nah, kuliah tamu tersebut yang sudah pernah saya lakukan itu dapat dilihat di tayangan YouTube dengan channel yang nanti ada terlihat di bawah ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah psikologi SDM. Tujuan atau capaian pembelajaran dari psikologi SDM adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan pengetahuannya yang terkait dengan pengelolaan SDM di dalam perusahaan, kemudian mulai dari dasar-dasarnya. Adapun RPS dari mata kuliah psikologi SDM adalah sebagai berikut. Di pertemuan pertama itu adalah kontrak kuliah dan saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi SDM. Dalam pertemuan pertama ini saya juga akan menyisipkan pertanyaan bagaimana harapan mahasiswa terhadap mata kuliah ini sebagai pembuka. Baru kemudian saya akan bercerita ruang lingkup psikologi SDM itu seberapa jauh, sehingga mereka akan mendapatkan gambaran apa yang akan mereka pelajari nantinya dan juga keterampilan apa yang akan mereka dapatkan dari mata kuliah ini. Sementara bobot penilaian itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aktivitas kehadiran itu 25%, tugas mandiri 15%, tugas terstruktur 15%, UTS 20%, dan UAS 25%, sehingga total penilaian itu adalah 100%. Di pertemuan kedua ini, saya akan menceritakan terkaitannya strategi HR itu dengan strategi dari perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Sehingga strategi HR itu tidak akan terlepas dengan visi misi dari perusahaan. Nah, sementara itu di pertemuan ketiga saya akan membahas tentang manpower planning. Nah, di dalam manpower planning itu akan pembahasan terkait dengan bagaimana merencanakan tenaga kerja di dalam perusahaan, apa yang dibutuhkan di sana, kebutuhan dari tenaga kerja kenapa harus dihitung, termasuk bagaimana keterkaitannya dengan budget dari perusahaan. Kemudian di pertemuan keempat, saya akan membahas tentang analisa jabatan dan job description. Ini adalah materi yang mendasar karena job description itu memang sangat diperlukan di awal belajar untuk SDM, terutama dalam pengelolaan. Nah, di sini saya akan menekankan pentingnya pembuatan dari job description seperti apa. Kadang-kadang ada penugasan terhadap mahasiswa di sana. Kemudian di pertemuan saya akan mengenalkan mengenai kompetensi kerja. Ada dua kompetensi yang dikenal di dalam dunia kerja, yaitu yang pertama adalah kompetensi manajerial dan kompetensi MSDM yang dikeluarkan oleh BNSP. Saya akan menjelaskan di situ apa yang membedakannya dan bagaimana prosesnya antara keduanya agar dapat dipahami dan kemudian nantinya bisa diaplikasikan oleh mahasiswa. Dan di pertemuan ke-6 dan 7, topiknya adalah rekrutmen dan seleksi. Dua pertemuan ini memang sengaja saya buat 2 kali pertemuan karena biasanya lulusan psikologi dikenal untuk melakukan rekrutmen dengan seleksi. Cuman di sini pembahasannya memang akan membahas terkait dari perencanaan ya. Mulai dari perencanaan rekrutmennya seperti apa, terus kemudian proses seleksinya seperti apa, bagaimana mereka mencari tenaga kerja, sampai pemilihan alat tes menggunakan pihak ketiga, sampai pada evaluasi dari keseluruhan proses rekrutmen dan seleksi tersebut. Nah, kemudian pertemuan ke-8 UTS. UTS ini saya akan menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa dan kondisi dari kelas seperti apa, apakah itu tertulis atau presentasi ataupun penugasan. Pada pertemuan ke-9, topiknya adalah tentang budaya organisasi.
karena itu nanti akan terkait dengan visi dan misi, sehingga mereka juga mahasiswa harus bisa memahami bagaimana sih proses dari budaya organisasi itu sendiri. Di pertemuan ke-10, talent management terkait pada proses latihan dan pengembangan ya dari karyawan di sana. Di pertemuan ke-12, topiknya adalah tentang kinerja. Bagaimana suatu kinerja itu bisa dilakukan, dasarnya adalah dari mana, kemudian bagaimana cara melakukannya. Paling tidak di sini mereka akan belajar bagaimana bisa membuat tools dari kinerja tersebut. Kemudian di pertemuan ke-13 adalah pelayanan administrasi pekerja. Mereka akan belajar bagaimana melakukan administrasi pekerja, seperti pengurusan dari BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan, dan juga bagaimana misalnya menghitung upah lembur. Nah, itu juga dari pertemuan ini. Kemudian di pertemuan ke-14, saya akan mendatangkan dosen tamu praktisi, di mana dosen tamu praktisi ini akan saya minta untuk bisa link match-kan antara teori dengan praktis. Mereka supaya bisa melihat bahwa ternyata memang teori itu dipakai di dalam dunia kerja, tidak hanya sebagai teori aja, tapi mereka juga akan tahu bagaimana aplikasinya ketika seorang praktisi memberikan pengajaran atau memberikan sharing knowledge-nya kepada mahasiswa. Pertemuan ke-15, review, mungkin ada konsultasi, mungkin ada yang tidak jelas, akan lebih banyak tanya jawab di sana. Memang saya sengaja spare untuk bisa review semuanya, supaya mereka bisa ada refleksi dari apa yang mereka pelajari. Sementara itu di pertemuan ke-16 mereka sudah mulai UTS ya. Nah, sekarang marilah kita lihat bagaimana proses saya mengajar yang dilakukan secara hybrid dalam mata kuliah saya, Psikologi SDM. Silakan melihat tayangan sebagai berikut. Job analisis ini sebenarnya sesuatu yang mendasar. Karena sebelum suatu organisasi berdiri, karena kaitannya adalah dengan job description. Nah, di sini saya mau bicara tentang sistem dalam HR, planning dan analisis model. Nah, di sini strategi HR, strategi plan itu termasuk adalah work design, recruitment selection, performance management, learning development. Ini kalau kalian tahu tentang pelatihan-pelatihan dalam organisasi ya. Nah, career development, succession management. Nah, setiap di organisasi itu selalu ada yang namanya career development. Reward recognition, nah ini kaitannya dengan UUD, ujung-ujungnya duit, itu ada di sini. Organisasi development ini akan terkait di sini. HR planning sama HR information management, karena sekarang zamannya digital. HR information management ini semuanya terkait dengan digital, yang ada dengan digital. Nah, ini semua adalah ongoing, evaluasinya adalah mengarahnya kepada visi misi dari perusahaan. Ketika seseorang berada di HR, itu nanti tidak akan terlepas pada strategi bisnis sama current state kompetensi yang ada saat ini. Gap-nya ada di mana? Antara visi misi sama current state. Current state itu situasi pada saat ini. Ini yang menjadi gap tugasnya dari HR strategi dan plan. Planning itu yang dimaksud di HR apa? Lebih pada untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang dapat dipergunakan untuk menentukan objektif, aturan dan rencana dari organisasi. Ini termasuk merencanakan kebutuhan SDM-nya. Berapa jumlah SDM-nya, struktur dari organisasi itu seperti apa. Nah, kaitannya adalah nanti dengan job design, job analysis design. Job analysis design ini adalah memberikan penjelasan secara detail masing-masing jabatan dalam organisasi, termasuk di dalamnya adalah gambaran jabatan, persyaratan jabatan, dan spesifikasi jabatan. Nah, analisis jabatan, ada yang sudah pernah dengar? Analisis jabatan. Loh,
Dengar di Dengar di Pio. Belajar di Pio ya. Ini ada terusannya sebenarnya. Ini analisis jabatan atau job analysis ini diadakan untuk memberikan satu gambaran dari suatu jabatan itu seperti apa. Ini adalah suatu proses. Jadi kalau analisa jabatan itu sebenarnya adalah proses yang kita lakukan. Makanya sebenarnya lebih kepada job description, job spesifikasi itu yang menjadi luaran. Job requirement itu menjadi luaran dari job analisis atau analisa jabatan ini. Yang kita analisa itu adalah jabatannya. Nah, ini apa yang ada yang didapatkan dari kita melakukan analisa jabatan? Banyak ini. Kita bisa melakukan, jadi informasi dari analisa jabatan itu bisa dipakai macam-macam. Makanya analisa jabatan ini harus dilakukan di dalam suatu perusahaan. Enggak bisa enggak. Gimana pun caranya. Karena apa fungsinya? Untuk ini loh, seleksi penempatan. Karena itu adalah sebagai dasarnya. Kalau seleksi penempatan, dasarnya di mana? Saya mau hire orang. Orang yang seperti apa? Dasarnya dari mana? Dari analisa jabatan ini. Saya kalau mau ngasih pelatihan Avan, gimana caranya? Apakah ngawur? Enggak. Dasarnya dari mana? Ya dari informasi jabatan. Mengadakan penilaian jabatan. Ada semuanya dasarnya. Mengadakan penilaian hasil karya. Pengorganisasian dan pengintegrasian dari seluruh tenaga kerja untuk perencanaan organisasi. Semua dasarnya adalah dari analisa jabatan. Promosi, mutasi, kompensasi, perbaikan kondisi kerja, mengatasi ketidakpuasan pegawai, menentukan standar produksi, meningkatkan, menghindari terjadinya salah paham, dasar melakukan konseling, itu semuanya adalah dari analisa jabatan. Kalau kalian pada tertarik nantinya menjadi staf SDM, ini harus memiliki keahlian di sini. Kalau tidak tahu analisa jabatan itu apa sih, saya harus ngapain? Nah, ini yang perlu Anda pelajari di dalam analisa jabatan. Nah, ini Anda lihat ya, turunannya, analisa jabatan itu tetap berkaitan dengan yang namanya hukum, nggak akan lepas. Kegiatan SDM, improvement program, nanti akhirnya arahnya ke analisa jabatan. Lingkungan luar, manajemen, atas, teknologi, nanti akan juga analisa jabatan. Kemudian setelah kita melakukan analisa jabatan terkait dengan hukum, kegiatan MSDM, dengan lingkungan luar, itu kita turunkan menjadi ini loh, job description, job spesifikasi, yang nanti akan dipakai sebagai aktivitas MSDM lain, dan termasuk produktivitas. Ini rangkaiannya. Nah, ini luarannya ya, luarannya dari analisa jabatan. Nanti bisa pada akhirnya dari analisa jabatan ini kita bisa melakukan analisa karyawan, worker analysis, atau sebenarnya bisa juga kita lakukan workload analysis, jadi analisa beban kerja. Kan mungkin pernah dengar ya dari orang tua, dari saudara, kerjaanku ini kayaknya nggak habis-habis, banyak sekali. Atau mungkin ada yang bilang, aku banyak nganggurnya ini. Nah, itu kan beban kerjanya nggak merata. Itu kita lakukan analisa beban kerja. Itu sebenarnya bagian dari analisa jabatan. Nanti akan didapatkan ini, job description, job specification, job evaluasi, job klasifikasi. Nah, nanti kalian harus bisa membuat yang namanya job description dari analisa jabatan. Nah, ini informasi dalam analisa jabatan, kegiatan apa aja di dalam pekerjaan, itu yang nanti akan ditanyakan. Nah, di sini proses wawancaranya jalan. Proses wawancara, observasi, karena nanti pada saat kalian melakukan analisa jabatan, terjun ke lapangan. Misalnya jabatan seorang operator alat berat. Apa sih yang dia kerjakan? Otomatis kita tanyakan ke dia. Dia kerjakan apa sih sehari-hari?
Nah, kalau memang diperlukan, ya Anda terjun ke lapangan ikut dia, mungkin 1 jam, 2 jam. Ngapain sih dia operator alat berat itu yang apa nyetir eskavator gitu, dia forklift, bukan forklift, yang berat-berat itu loh. Itu operator alat berat. Nah, terjun ke lapangan, ngapain sih dia? Yang diperlukan apa? Sampai nanti Anda mengeluarkan job description, job spesifikasi. Nah, itu. Misalnya di sini juga alat bantu kerja digunakan apa? Mesin, peralatannya apa aja, terus hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, yang bisa diukur apa enggak, itu tetap ditulisi semua. Jadi pertanyaan-pertanyaan wawancara, benar nggak sih yang dia jawab, kemudian yang dia lakukan sama nggak, sinkron nggak. Nah, itu yang kita lakukan di dalam analisa jabatan. Nah, kita juga di sini ngukur apa? Kinerjanya, termasuk pengukurannya apa di sana. Karena ini nanti dari analisa jabatan kita juga bisa sampai kepada pengukuran kinerjanya seperti apa. Jadi misalnya kalau operator alat berat atau seorang kasir harus bisa apa? Targetnya apa? Nah, itu nanti menjadi pengukuran patokan pengukuran kinerja. Nah, itu yang dilakukan oleh orang yang melakukan analisa jabatan. Termasuk di dalamnya isi dari pekerjaan, jadwal kerjanya, kondisi kerjanya, tujuan kerjanya. Karena ini nanti juga dari sini semua akan bisa dipakai untuk apa ya, menghitung sebenarnya gaji dia pantasnya berapa sih. Termasuk di situ resiko kerjanya. Semakin besar resiko kerjanya, biasanya gajinya semakin besar. Makanya kadang-kadang kan kalau di offshore yang kerja di laut lepas itu gajinya gede banget ya. Kerjanya kok enak banget gitu, 2 minggu di sana, 2 minggu libur. Anda bayangkan 2 minggu di sana itu hitungannya 24 jam. Beda kalau kerja di kantor, kok gajinya sedikit ya? Karena kita mandangnya dari faktor risiko. Dari mana tahu? Ya Anda lakukan analisa jabatan ini tahunya. Nah, kalau kalian sebagai staf SDM nggak tahu gimana prinsipnya analisa jabatan, itu susah nanti kalau Anda kerja. Paling tidak, nanti pada waktu kerja, recall Anda nanti. Di sini persyaratan individu. Kalau misalnya dia kasir, ada persyaratan individu nggak dari segi fisik? Oh, nggak ada. Pokoknya dia cakap, teliti, bla bla bla, sudah oke. Tapi ketika dia operator alat berat, fisik perlu nggak? Perlu. Perlu. Karena dia harus duduk, nggak? Matanya harus tajam. Karena dia nyetir kan, 6 jam, 7 jam. Fisiknya kalau nggak kuat, ya 1 tahun sudah keok dia sakit-sakitan. Nah, itu gitu loh. Kenapa? Bukan kolesterol dia. Bisa-bisa stroke itu, lebih pada stroke itu ya. Gitu. Ya. Resiko kerja sendiri itu menyangkut dari Hebat kalau Anda bisa melakukan ini. Hubungan kerja. Nah, hubungan kerja ada eksternal, apa? Internal sama eksternal. Termasuk di situ jabatannya apa, unit kerjanya apa, maksud tujuan hubungan kerjanya apa. Jadi kalau misalnya seperti tadi operator alat berat, hubungan kerjanya apa? Eksternal ada nggak? Nggak ada. Ya sudah, nggak usah ditulis. Internal ada nggak? Internal ini sebenarnya lebih pada pihak perusahaan ya di dalam. Kalau dia nggak ada, ya hanya dia mengoperasikannya, hubungan internalnya nggak ada, ya nggak usah ditulis. Terus ini tolak ukur keberhasilan. Ini nanti yang akan dipakai sebagai standar untuk mengetahui dia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan benar tidak. Untuk memudahkan indikator prestasi dapat dikelompokkan dalam tolak ukur. Ini termasuk biaya, mutu pelayanan, waktu, dan volume. Karena nanti begitu job description sudah terbentuk, Anda itu bisa kemana-mana. Kalau ini nggak ada, mau melakukan pelatihan apa? Tolak ukurnya nggak ada. Dia perlu skill apa? Itu. Kalau Anda melakukan penilaian kinerja, Bu, loh terus tolak ukurnya mana?
Nah, tolak ukur dapat dari mana? Kembali lagi ke job desk. Spesifikasi pekerjaan. Nah, ini kayak tadi. Persyaratan jabatan, kompetensi minimum yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan untuk memegang tugasnya. Jadi kalau lulusan SMA bisa nggak jadi operator alat berat? Kayaknya nggak bisa, karena dia harus tahu mesin minimal. Tapi kalau SMA, IPA mungkin masih bisa ya gitu. SMK biasanya ya. SMK biasanya seperti itu. Terus kasir, SMA bisa nggak? Bisa. Berarti nggak ada persyaratan dari sisi pendidikan. Psikolog, harus S1 psikologi, harus ada titelnya psikolog gitu loh. Harus profesi, misalnya seperti itu. Kalau nggak profesi nggak bisa. Dosen, syaratannya apa? Minimal harus 2. S1 bisa nggak? Nggak bisa sekarang. Kalau dulu bisa. Kayak gitu contohnya. Ini tadi sudah ya contoh-contohnya ya. Oke. Ini tadi sudah. Nah, Anda lihat ya. Sebenarnya kalau HR planning itu adalah meliputi ini. Inputnya adalah bisnis, visi misi, rencana strategi, rencana pengembangan bisnis dan organisasi. Kalau kita di HR, prosesnya adalah perencanaan, pemenuhan, dan pelatihan. Nah, di sini outputnya adalah pemenuhan tenaga kerja yang nantinya pada produktivitas dari perusahaan. Kan kembali lagi ke sini. Oke, tugas buat kalian, buat satu job deskripsi dan job spec dari satu fungsi jabatan. Bisa dilihat dari kira-kira dari dari internet. Anda bisa lakukan wawancara ataupun Anda bisa coba lihat dari internet. Anda compile aja, gabungkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya? Jadi terus bisa langsung melakukan analisa jabatan. Apa orang pelamar itu bisa langsung dapat menerima di perusahaan? Oh, ini Anda di suatu perusahaan. Kalau pelamar ya, pelamar itu nanti Anda tentukan dari job desk-nya dulu. Nah, nanti itu di pelajaran berikutnya. Anda nanti gimana cara membuat lamaran pekerjaan, lowongan pekerjaan. Ini posisinya Anda sebagai HR loh ya. Oke. Jawaban saya sudah cukup jelas. Ya, ada lagi? Sudah? Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi tentang bagaimana saya merencanakan dan melaksanakan perkuliahan selama ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.